الحمد لله الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد خلق 7 سماوات طباقا بغير عماد ومد الأرض وأرسى فيها الجبال كالأوتاد الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأشباه والأنداد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا وهدى وبالخير العظيم الجاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenung sesaat tentang salah satu surah dalam Al-Quran. Sebuah surah yang syarat akan makna dan mengandung banyak faidah. Surah ini sangat pendek, hanya terdiri dari 3 ayat. Meski begitu, surah ini menggambarkan perubahan yang sempurna bagi kehidupan manusia. Surah ini adalah surah Al-Asr. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata tentang surah ini, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah hanya menurunkan surah ini sebagai hujjah bagi manusia, maka itu sudah cukup bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr. Al-Asr jamaah rahimakumullah artinya adalah waktu yang mana menjadi medan bagi orang-orang yang beramal dan arena bagi mereka yang berlomba menuju kebaikan. Dalam menggunakannya, manusia sangat beragam. Di antara mereka ada yang menghabiskannya dalam ketaatan kepada Allah dan dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Namun ada pula orang yang menghabiskan waktunya dalam kelalaian. Ada pula yang menggunakan waktu dalam kemaksiatan, dalam perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua kelompok terakhir ini adalah mereka orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Qur'an, maka itu menunjukkan keagungan sesuatu tersebut serta betapa penting dan mulianya sesuatu itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang di dalamnya terjadi semua gerakan manusia yang baik maupun yang buruk. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dan betapa pentingnya menggunakan waktu dengan baik. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya waktu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum dalam ayat ini dan dengan bagian-bagian dari waktu dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar dan malam yang 10 di dalam surah Al-Fajr.
Allah pun bersumpah dengan malam apabila telah menutupi cahaya siang, dan dengan siang apabila telah terang benderang dalam surah Al-Lail. Serta Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan waktu duha dan malam apabila telah sunyi dalam surah Ad-Duha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal lain yang menegaskan pentingnya waktu, bahwa kelak pada hari kiamat kedua telapak kaki kita tidak akan bergeser hingga kita ditanya tentang 4 perkara. 2 pertanyaan khusus diantaranya adalah tentang waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah." Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia lalui. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila fih, dan tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan hadis tadi. Setengah pertanyaan atau 2 dari 4 pertanyaan tadi adalah tentang waktu manusia, untuk apa ia habiskan. Pada hari kiamat, manusia akan ditanya tentang umurnya secara umum dan tentang masa mudanya secara khusus. Sebab masa muda adalah masa kuat dan penuh semangat. Setelah itu, manusia akan ditanya tentang 2 hal, yaitu tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan, serta tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesadaran akan nilai waktu tergantung pada pemahaman manusia terhadap tujuan ia diciptakan. Sebagaimana dikatakan, apabila akal manusia sempurna, maka sempurnalah pula pemanfaatan waktunya. Waktu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki hal lainnya. Di antaranya bahwa waktu adalah hal paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Ia bahkan lebih berharga daripada emas, daripada perak dan segala harta benda, karena harta dapat diganti, sementara waktu yang telah berlalu tidak mungkin tergantikan. Di antara keistimewaan waktu juga adalah bahwa waktu itu cepat berlalu. Waktu berjalan begitu cepat dan detik-detiknya terus meninggalkan kita. Maka lihatlah usia kita yang telah berlalu, bagaimana kita melihatnya sekarang. Maka ketahuilah bahwa sisa hidup kita pun akan berlalu dengan kecepatan yang sama seperti yang telah lewat. Dan di antara ciri khas waktu adalah apa yang telah berlalu dari waktu tidak akan kembali selamanya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu bahwa setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian, walaupun harta dan anaknya banyak, kedudukannya tinggi, kehormatannya besar, kecuali orang-orang yang memiliki 4 kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu", kecuali orang-orang yang beriman. Iman mencakup segala hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, berupa keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sifat yang kedua adalah beramal soleh, sebagaimana firman-Nya, "Wa 'amilus shalihat", dan mengerjakan amal soleh, yang mana amal soleh adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah rahimakumullah, satu amal tidak akan disebut soleh kecuali memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan benar mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kriteria ketiga agar seorang tidak rugi yaitu saling menasihati dalam kebenaran, sebagaimana firman-Nya, "Wa tawasau bil haqq", yaitu serta saling menasihati untuk kebenaran. Maksudnya saling menasihati dalam melakukan kebaikan, mendorongnya dan memotivasi orang lain untuk melaksanakannya. Kemudian kriteria keempat agar manusia keluar dari kerugian adalah saling menasihati dalam kesabaran, sebagaimana firman Allah taala, "Wa tawasau bis sabr", dan saling menasihati dalam kesabaran. Maksudnya
mereka saling berwasiat satu sama lain untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran, dan tidak mengatakan mereka melakukan kebenaran dan bersabar. Hal ini karena melaksanakan semua itu berat bagi jiwa manusia, butuh untuk saling menasihati, butuh untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, serta saling mengingatkan dengan nasihat dan peringatan. Selain itu, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran juga mencakup amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi tiang penopang umat Islam dan sumber kebaikannya, serta jalan untuk meraih kemuliaan dan keutamaan untuk mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya surah yang pendek dengan 3 ayat ini merupakan pedoman hidup yang lengkap bagi kehidupan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Surah ini menegaskan satu kebenaran besar yang harus selalu hadir dalam benak setiap muslim dan muslimah, yaitu bahwa sepanjang rentang waktu di semua zaman dan sepanjang keberadaan manusia di segala masa, tidak ada jalan yang membawa keuntungan dan keselamatan kecuali satu jalan saja, yaitu jalan iman dan amal soleh. Jalan yang disertai dengan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Selain dari itu, hanyalah kesia-siaan dan kerugian belaka. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah hakikat yang agung, bahwa manusia sekalipun ia memperoleh berbagai urusan dunia dengan segala kenikmatannya, bila ia tidak memiliki iman dan amal saleh, maka ia tetap berada dalam kerugian. Segala keberhasilan yang ia raih di dunia menjadi tidak bernilai jika ia gagal dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ia akan menjadi orang yang merugi dan semua keberhasilannya di dunia akan sirna sebagaimana fata morgana. Allah taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsamuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menyangka itu air, hingga apabila ia mendatanginya, ia tidak mendapatkan apapun di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap hari yang berlalu dari umur kita, bila tidak kita manfaatkan untuk amal saleh yang terkait dengan iman, maka akan menjadi kerugian bagi kita. Barangkali inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan bersumpah demi waktu, kemudian menyebutkan bahwa manusia berada dalam kerugian karena waktu dari umur manusia terus berjalan dan akan habis kecuali bila ia menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup surah yang mulia ini dengan mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan juga saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena keberhasilan sejatinya hanyalah dengan amal soleh yang berpadu dengan iman. Itulah yang akan membawa kepada keberuntungan dan keselamatan. Selain dari itu, manusia pasti berada dalam kerugian. Maka dari itu, renungilah surah yang agung ini, bagaimana ia memuat makna-makna yang begitu luhur,
hendaknya seorang muslim selalu menjadikannya sebagai pedoman hidup, karena tiada jalan menuju keberuntungan dan keselamatan kecuali jalan yang digariskan oleh surah yang mulia ini. Ala wa akthiru minas salati wassalami ala al-bashiril nadhir was-sirajil munir faqad amarakumullahu bidzalik faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma rda 'an sahabatihi ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi'afwika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhil kufra wal kafirin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al muslimin min fi kulli makan. Allahumma waffiq wulata umuril muslimin li tahkim syar'ik waj'alhum rahmatan li ra'ayahum. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.